Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa qala aidan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ibu rahimahullah, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa terus memperjuangkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini banyak bencana terjadi di sekitar kita. Yang paling besar terjadi di Sumatera Barat, kemudian di Aceh, begitu juga Medan, di Jawa, Bandung juga terjadi banjir, Malang juga terjadi banjir, dan hampir semua wilayah Indonesia mengalami hal yang sama, namun yang berbeda adalah besar kecilnya bencana tersebut. Ketika terjadi bencana semacam ini, banyak yang bertanya, Ustadz, apakah itu sebuah azab? Ustadz, apakah itu bencana ataukah itu ujian? Di dalam Al-Quran banyak disebutkan dengan istilah-istilah yang berbeda. Disebut musibah misalnya. Kita ingat apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu bahasa Arab yang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia musibah. Ada ayat lain menyebutnya bala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi
Terus Bu, terus. Ini saya ini sedang gak enak badan lu. Serius. Saya juga kebanjiran udah 3 hari. Bukan minta sumbangan lo ya. Naudzubillah. Saya tidak minta. Tapi kalau dikasih juga diterima. Saya minta dilanjutkan ayat tadi. Jadi ngaji itu sambil mengingat ayat yang sudah pernah kita hafal. Karena kalau tidak diingat-ingat, tambah lupa nanti. Ya, walanabluwannakum. Terus bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Terus kok tekan samawati bareng aja. Ulangi walanabluwannakum. Terus kok diem? Ayo coba. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal an. Terus kurang dikit. Anfus. Terus wathamarat. Terus ketemunya ayat yang tadi kan? Lah iya. Jadi banyak istilah yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyebut sesuatu yang mungkin menurut kita sama. Yo musibah, yo bencana, yo balak, itu dianggap sama. Tapi sebetulnya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Coba Bu, sebutkan satu doa. Kita berlindung kepada Allah dari balak. Satu doa. Allahumma inni a'udzubika min. Allahumma inni a'udzubika min. Tadi ada yang menyebut itu. Jahdil. Terus wadarkis. Terus kurang satu. Wasana tatil akda. Itu udah bagus ya. Walaupun tidak komplit kan gitu. Dibaca enggak? Setiap waktu dibaca enggak doa itu? Doa dan dihindarkan dari bencana, dari bala, dari musibah. Dibaca enggak doanya tiap hari? Jangan-jangan dibaca ketika orang lain kena musibah kita baru ingat. Astagfirullahaladzim. Iya. Halo? Ngeblank? Oh, konslet. Lah nek model ngene sering-sering konslet, bisa-bisa harus ganti sekring. Ngerti ganti sekring? Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Berarti yang ada di dalam ayat tadi walanabluwannakum itu masuknya apa kalau kita terjemahkan? Walanabluwannakum. Apa kalau diterjemahkan itu? Kan kata dari asal kata bala apa Bu?
Bala itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita cobaan. Orang hidup itu pasti mendapat cobaan, besar ataupun kecil. Karena memang Allah menghendaki itu. Di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menyebutkan wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Bisyarri wal khairi. Kadang-kadang cobaan itu wujudnya sesuatu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang cobaan itu wujudnya sesuatu yang kita anggap baik. Kalau bencana seperti di Sumatera, Medan, Aceh, pasti di mata kita itu sebuah cobaan yang tidak baik. Karena meluluhlantahkan semuanya. Tapi ada cobaan yang wujudnya itu semacam kebaikan. Bu, orang yang taat itu tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah dengan malas ibadah. Wong dia taat. Iya kan? Orang taat itu tidak diuji oleh Allah dengan malas ibadah. Enggak. Dia diuji oleh Allah dengan apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Betul? Betul? Gak apa-apa dia rajin ibadah, semuanya serba perfect semuanya pokoknya. Tapi kemudian setan masuk ketika dia merasa lebih baik dari orang lain. Itu juga termasuk ujian. Orang alim, orang yang ilmunya banyaknya luar biasa, itu juga diuji oleh Allah dengan apa? Rajin belajar, rajin taklim, rajin ngaji, neng diuji tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Diuji dengan apa yang dia ketahui tapi tidak mau mengamalkannya. Ini hati-hati. Maka istilah balak tadi adalah punya tujuan untuk menguji kapasitas kesabaran kita. Kita sabar, tapi belum tentu bisa sesabar orang Aceh. Ya tak? Saya lihat video itu, ya Allah, Pak, kami hilang semuanya. Istri tidak ada, anak tidak ada, malam masih bersama-sama. Rumah tidak ada, tapi kami tidak mau iman kami hilang. Itu kata-kata, ya Allah. Tidak apa-apa kami hilang semuanya, tidak apa-apa. Allah yang ambil. Tapi kami tidak mau iman kami hilang. Ini kesabaran yang luar biasa. Jadi orang yang banyak diuji oleh Allah semacam itu, Allah punya tujuan untuk semakin meningkatkan keimanan, kesabaran atas kesulitan yang dialami. Ya, walaupun di Pekalongan banyak orang sabar. Ya, rob bertahun-tahun sabar. Orang Pekalongan kan begitu ya, Bu. Kita kan dulu pernah kebanjiran luar biasa sih. Sampai depan sini tuh dulu. Banjirnya sampai depan sini ya. Iya, saya juga merasakan. Tempat saya segini, Bu. Dulu tempat segini. Saya mengungsi. Ya, tapi tidak mengungsi terus meninggalkan begitu saja. Mengungsi mencari bantuan. Iya, maksudnya bantuan untuk warga. Orang kan melihatnya kan. Oh, kalau yang minta si A, si B, saya percaya itu. Dan itu saya mengalami, Bu, ya. Rumah saya jadikan gudang. Ya, di situ ada yang jaga. Bantuan masuk semua ke situ. Kita distribusi pakai perahu karet. Di Pekalongan juga pernah mengalami. Walaupun tidak sedahsyat yang dialami warga Aceh, warga Sumbar, dan Medan. Jadi kalau kita baca ayat lengkapnya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah.
fitnatun wa ilaina turja'un. Allah katakan baik itu keburukan maupun kebaikan adalah cobaan yang sebenar-benarnya. Banyak orang yang dicoba dengan keburukan lulus, tapi dicoba dengan kebaikan malah tidak lulus. Dicoba dengan harta yang berlimpah malah tidak lulus. Ketika sudah punya semuanya, sudah diklaim itu hasil jerih payah sendiri. Semakin eman-eman untuk berbagi, ya. Tapi orang Indonesia ini Masya Allah Bu ya, kemarin pas bencana itu kan 25 November itu ya, itu ada yang open donasi dalam satu malam 10 miliar satu malam. Kemarin Menteri Pertanian Amran, menteri yang tegas, itu dalam satu forum 75 miliar. Ya, jenengan sudah ngasih berapa? Jangan kukur-kukur. Ditanya itu jawab malah kukur-kukur. Sudah menghimpun belum? Al-Irsyad ada ya? Penggalangan dana ada Al-Irsyad ya? Alhamdulillah. Itulah bentuk iman seorang muslim. Iman yang diwujudkan dalam sebuah amal. Ya. JNE saja menggratiskan. Jenengan punya baju-baju yang masih layak pakai, udah dikardusin, ya, serahkan ke JNE, tinggal ditulis, ya, donasi pakaian layak pakai untuk masyarakat Aceh Biren, Tamiang, Aceh Pidi misalnya. Itu dengan sendirinya JNE akan mengirim tanpa biaya ongkos kirim. Ini JNE Bu, saya harus mengiklankan ya. Karena ini pemiliknya seorang muslim yang baik. Bahkan cita-citanya membangun 1000 masjid seluruh Indonesia. Ya. Wa ilaina turja'un kata Allah. Semua itu setelah diuji oleh Allah, yang baik maupun yang buruk akan kembali kepada Allah. Penilaiannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, diingat-ingat ya, kalau bala itu sifatnya ujian, dan ujian itu disesuaikan dengan kadar imannya masing-masing, karena Allah tidak akan membebani hambanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Oh berarti orang sana lebih bagus kadar keimanannya, mudah-mudahan. Karena kita belum tentu kuat diuji seperti itu. Belum tentu. Ya. Dulu banjirop di Pekalongan pas musimnya corona, Ramadan lagi. Masih ingat tahun berapa? Ya Allah. Corona, Ramadan. Ya kalau corona 2019-an ya. Maka orang yang mengatakan dirinya beriman tidak akan dibiarkan mengatakan dirinya beriman kecuali Allah akan mengujinya. Ya. Surat apa ayat berapa? Yo. Di sini banyak santri loh, santriwati. Surat apa ayat berapa yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan dibiarkan mengatakan beriman? Wahum la aduh. Ora sing nom, ora sing tua podo kabeh konslet. Surat apa itu? Mereka tidak akan dibiarkan mengaku beriman kecuali Allah akan mengujinya. Ini 12-12 loh Bu. Ya, promo besar-besaran ini. Hadiahnya nanti gede. Hadiahnya apa? Nanti tak golek ya, ada enggak? Enggak ada hadiah di sini. Adanya selorok. Ini mobil ini tinggal kasih roda kan jadi mobil-mobilan. Ayo, surat apa ayat berapa? Anak pondok mana anak pondok? Ini mondok mertua kabeh. Bukan pondok Al-Irsyad.
Surat apa? Ya, Fatir betul. Terus bunyinya? Bunyinya gimana? Pakai mic atau gimana ini? Pakai mic. Monggo dibantu. Biar yang lain dengar maksudnya. Ibu dicatat ya, tadi surat apa? Ayo dicatat. Ngaji biar pulangnya bawa oleh-oleh. Silahkan. Oh, belum diceklekan. A'udzu billahi nyala ya, Bang. Ini aja. Oh enggak. Berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Oke, jazakillah, cukup. Apa tadi Bu? Ulangi Bu. Alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku. Udah tak bantu masuk jaluk di wacake kabeh. Kan sama-sama baru dengar tadi. Alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku. Apa? Tak lanjutkan ke amanah. Wahum layuf. Nah itu yang tengahnya apa coba? Bikin jaluk ganti sekering kabeh. Manusia tidak akan dibiarkan begitu saja mengaku dirinya beriman. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Itu yuftan dari kata fitan. Fitan itu juga ujian. Ujian tidak selamanya bencana, enggak. Ujung beling punya ujian. Rumah no. Ujung beling. Ujung punya ujian. Fitnah itu. Ya. Tapi semua itu apa? Diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Sebab ini akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang sabar. Bagi mereka yang sabar menghadapi ujian yang berat. Kalau ditanya siapa yang paling berat ujiannya, maka Nabi mengatakan al-anbiya summal amsal fal amsal. Kalau yang paling berat Nabi ujiannya, kita belum seberapa. Mungkin kita akan membandingkan mana yang paling berat, ujiannya Nabi Nuh, ujiannya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, atau Nabi Muhammad. Kita bisa melihat di situ. Tapi hakikatnya itu semua Allah berikan kepada kita juga sebagai sarana penghapus dosa-dosa kita. Mayakmal su'an yujza bihi. Barang siapa melakukan keburukan, barang siapa melakukan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukannya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, banjir di sana itu kan kalau kita telusuri kan akibat terjadinya apa Bu? Bahasanya yang keren dikit dong. Apa? Itu bahasa orang Pekalongan. Bahasa yang keren, akademis sedikit gitu.
Biar kelihatan S2. S2 apa? Forest kopi, ya Allah. Forest kopi kan sana, Bandar. Astagfirullah. Ustate ngombene banyu putih, ngejak ning forest kopi. Forestasi. Catet. Nanti tanyakan Pak RT belum tentu tahu itu. Forestasi itu pembukaan lahan, Bu, hutan yang pohonnya udah besar-besar, ratusan tahun usianya, dibabat untuk dibuka lahan sawit. Ya, lahan sawit itu akarnya tidak sekuat jati, tidak sekuat bengkere. Nah, bengkere bahasa mana ini? Itu nama apa? Kenapa disebut bengkere? Loh. Kayu mahal itu. Itu kayu mahal loh itu. Ada lagi trembesi. Ya tak? Loh, itu dibabat habis kemudian dipakai untuk nanam sawit. Jelas tidak kuat. Ketika hujan turun, Bu, saya kasih tahu. Di dalam kajian masalah hujan, ya, baik secara ilmiah maupun pandangan Quran, Allah tidak pernah menurunkan hujan, ya, di luar kadarnya. Kadar hujan itu dimanapun terjadi sama. Kenapa sana hujan tapi nggak banjir? Kenapa sini banjir? Karena ada faktor lain. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ayat-ayat yang menyebutkan Allah menurunkan hujan itu kadarnya sama di semua tempat, di semua negara sama. Tidak ada hujan lebih deras, nggak ada, sama. Karena takarannya begitu. Nanti hitungannya per menit turunnya berapa tetes itu ada semua. Kajian Al-Quran seperti itu. Tapi kemudian kenapa ada yang banjir, ada yang tidak? Itu nanti ada dijawab secara ilmiah tanpa meninggalkan apa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ketika kita diuji seperti itu, kalau sabar, insya Allah pahalanya besar. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syauka yushakuha illa kaffarallah biha min khataya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang seorang mukmin tertimpa rasa sakit, rasa capek, ya, termasuk capek pikiran, rasa sedih, ya, atas kehilangan sesuatu, susahnya hati, atau sesuatu yang menyakiti fisiknya, sampai duri yang mengenai kita, walaupun itu kecil. Duri itu tidak besar, menusuk tubuh kita, kaki kita, tangan kita, maka kita akan dihapuskan dosa-dosanya kalau sabar. Tapi keceplosan terus miso-miso. Dapatnya apa? Pahala apa dosa? Dapatnya dosa kalau miso-miso. Muring-muring, menyalahkan sini, menyalahkan sana, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apakah musibah juga dianggap sebagai hukuman? Ya, bisa jadi. Hukuman yang disegerakan. Biasanya Allah akan memberikan hukuman kecil untuk kita terhindar dari hukuman yang lebih besar. Kita dikasih hukuman yang kecil supaya sadar. Sebab kalau dibiarkan terus menerus, yang datang hukuman yang lebih besar. Maka Nabi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihil khair ajjala lahul 'uquba fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffa yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba,
dia akan disegerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, maka Allah akan menunda balasannya atas dosa yang dia perbuat sampai nanti ditebus pada hari kiamat. Gimana menurut panjenengan? Enak dihukum langsung apa enak ditunda sampai hari kiamat untuk tebus itu? Enak yang mana? Enak deposito? Wah bahaya. Ya nggak enak. Ini bukan deposito duit. Ini deposito dosa. Ya nggak ada yang enak. Ya. Kalau Allah ngasih sekarang, insya Allah di sana dibebaskan. Tapi kalau Allah tunda, wah di sana lebih ngeri loh Bu. Walaupun saya belum pernah ke sana loh ya. Iya, siksa di akhirat itu dari beberapa hadis yang bisa kita baca, masya Allah, mengerikan sekali. Ya, maka semoga Bapak Ibu, ya, kita bisa mensikapi apa yang terjadi saat ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang muslim bagaimana? Ya, supaya apa yang menimpanya itu justru melahirkan pahala yang besar. Ya. Apa yang menimpanya justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Ini penting. Maka kalau kita lihat ada beberapa sikap manusia. Pertama marah. Ini marah ini saya dahulukan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Ya. Begitu keterima musibah marah. Marah sama dirinya sendiri, marah sama orang lain, marah sama pemerintah. Itu sikap pertama manusia seperti itu. Ya. Ketika dihadapkan dengan musibah, maka dia marah. Lah marah ini bisa menyelesaikan masalah apa tidak? Tidak. Maka hindari. Ya. Maka hindari. Apalagi menyalahkan Allah. Loh Allah itu sampai curhat. Qala Allah azza wa jalla. Allah sampai berkata, yu'dini ibna Adam yasubbu dhahra wa ana dhahru uqallibul lail wan nar. Loh Allah sampai mengatakan begini kok, ya, di dalam sebuah hadis. Aku ini disakiti sama anak keturunan Adam. Bayangkan, Allah merasa disakiti sama anak keturunan Adam. Bagaimana cara anak keturunan Adam menyakiti Allah? Dia mencela Allah. Tidak mencela Allah secara langsung, yang dicela musim. Ad-dahr itu namanya musim. Yang dicela waktu, gara-gara hujan, dagangan sepi. Itu sudah nggak boleh seperti itu. Itu mencela waktu. Yang menciptakan waktu siapa? Berarti mencela urutannya begitu. Loh kalau Allah sampai curhat seperti itu, udah kebangetan manusia. Dikasih panas gresulo. Ngaji itu begini, ya, dikasih hujan, ngajinya begini. Ya, la haula wala quwata illa. Ayo kita ridho dengan takdir Allah, ya. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu membebani hidup kita sendiri. Panas, alhamdulillah. Dingin, alhamdulillah. Nyatane beli dispenser jaluke ya sing nasdem. Sing ono panase, ono adem, ono sing netral, gitu. Iya kan? Padahal di rumah sudah ada kompor. Neng malesnya itu loh. Ya. Maka itu disebut dengan dakwal jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah yang mencela
Lah keadaan manusia yang kedua itu manusia yang sabar. Alhamdulillah ala kulli halin wa afiyatin. Atas segala sesuatu selalu mengucap alhamdulillah. Jadi kan termasuk yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga urung kok. Satu atau dua maksud saya. Ngantuk iki mesti. Dua atau tiga. Tiga belum tak sampaikan kok. Konslet. Nanti segera hubungi PLN Bu ya. Yang pertama marah-marah ketika diuji oleh Allah. Ini jelas bukan tipe mukmin yang baik. Tapi apa ada orang mukmin yang begitu? Ya ada. Kan kadar imannya beda-beda. Ya. Yang kedua, yang sabar. Karena Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang mau istirja kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya ini dari Allah. Dikasih sakit juga Allah, yang ngangkat penyakitnya juga Allah, ya. Tapi kesabarannya itu masih menyisakan PR. Kenapa? Karena kadang sabar tapi masih benci dengan keadaan. Sabar tapi masih benci, ya. Munculnya kalimat seandainya, apabila, jikalau. Ini kan penyakit-penyakit orang yang panjang angan-angan. Yang ketiga orang yang ridho. Apapun yang terjadi ridho. Kalau ini memang sudah takdir Allah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang sabar tadi. Ya. Tingkatan yang keempat orang yang tetap bersyukur. Ya. Orang yang tetap bersyukur. Selalu mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Mas, sabar itu dari awal. Sabar itu bukan setelah sekian lama baru sabar, baru ngeh. Sabar itu dari kalau ada orang ngomong begini, aku kiwi sabar Ustaz, tapi aslinya wong sabar apa belum ya? Belum ya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, cobalah kita lihat bahwa apa yang terjadi ini tanda cinta Allah kepada kita. Karena di dalam hadis dijelaskan inna idhamal jaza ma'a idhamal bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Artinya apa? Sesungguhnya balasan terbesar ya dari ujian terberat jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho. Barang siapa yang dia marah-marah, Allah akan marah sama dia. Ya, kalau dia ridho, Allah ridho. Ya, kalau dia marah, ya Allah nggak suka. Allah tidak suka. Ya, maka kita harus bisa menempatkan diri supaya apa? Jangan sampai karena musibah yang ada justru mengundang murka Allah yang lebih besar. Misalnya, gara-gara musibah ada orang yang berpikiran iki kurang sajen mesti, terus motong kerbu, kepalanya ditanam di hutan biar penjaga hutan tidak marah. Ya, padahal setan sekarang pinter-pinter, lebih marah kalau dikasih kepala kerbu, karena dagingnya mesti dipangan manusia.
Lo setan nggak mau, ya enak nemen dagingnya dipangan panitiane, kepala kerbonya cuma dikasihkan sama setan. Wow, tidak bisa seperti itu. Ya, sehingga ibu rahimakumullah, ridho kepada Allah dan jangan melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Ya, kalau dengan kejadian sekarang kok seperti itu, kita terima dulu takdir Allah, kemudian berpikir bagaimana cara mencegah. Ya harus melakukan reboisasi. Opo kuwi reboisasi? Ayo kita tahu. Lawannya reboisasi apa tadi? Nah tadi ayo satu huruf. Forestasi. Forestasi itu membuka lahan untuk perkebunan. Reboisasi itu menanam pohon untuk melakukan penghijauan. Maka Nabi mengatakan, ayo tanam pohon. Ada kan hadis Nabi mengatakan gitu, tanam pohon. Ya, karena pohon ini akan menjadi salah satu amal jariah. Nanti ada burung hinggap di situ, bikin sarang di situ, ada burung yang makan dari buah-buahannya. Kita ridho, itu amal jariah. Ya, jadi kan sudah nanam pohon apa di rumah? Lombok, nggak apa-apa lombok. Ini ngajak lombok setan, nggak boleh. Jangan terganggu terus nanti. Sebetulnya penamaan lombok setan itu nggak boleh. Ya, lombok pedes itu boleh. Lombok super pedes itu masih boleh. Nek lombok setan itu nggak boleh. Kebanyakan bilangnya lombok ngono ya, kayak sing seneng wong kudungan, rajin ngaji, tapi nek nyambel nganggone astagfirullah. Kira-kira kalau lombok setan sebelum makan dibacakan ayat kursi, itu pedesnya hilang enggak? Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Terus sama coba nanti di rumah ya. Begitu selesai dibacakan ayat kursi, sifat pedesnya itu hilang apa tidak? Kalau enggak berarti kuat apanya? Dulu kan ada minuman es pocong, masih ingat? Es pocong, terus apa lagi? Ratau neng gacuan mesti gitu. Es pocong, terus apa lagi itu? Gendruwo, loh, jenengan ke sana toh? Itu nggak boleh, ya. Udah ada peringatan dari Majelis Ulama Indonesia, nggak boleh, ya, memberikan sifat nama pada makanan-makanan yang halal dengan nama-nama seperti itu, ya, nggak boleh itu. Nah, ibu rahimakumullah, jamai kok sudah cepat ya. Baik deh, saya singkat. Ayo, bagaimana cara kita menghadapi takdir? Satu, cara kita menghadapi musibah, cara kita menghadapi ujian, menghadapi bala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, imani itu terjadi karena takdir Allah. Itu terjadi karena takdir Allah. Ya, pertama, apapun yang terjadi kan tidak lepas daripada ketentuan Allah. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan. Yang kedua, kita harus yakini ada hikmah di balik cobaan. Kemarin ada satu peristiwa yang saya baca di media sosial. Tahanan-tahanan itu yang ada di penjara kan dikeluarkan semua itu, Bu. Dikeluarkan semua, kerangkengnya dibuka, bukan kabur ya, dikasih kebebasan. Karena kalau dia tetap dalam penjara mati semua. Betul itu. Tawanan-tawanan itu yang sudah diputuskan
bersalah, ditahan ada 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya, dikeluarkan. Bonus akhir tahun kira-kira gitu. Nah, suatu ketika ada seorang hakim. Hakim itu dia terisolasi di satu tempat, Aceh Takengon kalau nggak salah. Dia tidak bisa kemana-mana. Air sudah semua melimpah. Dia tinggal di atap rumah. Hakim ini, ya, kanan kirinya sudah nggak ada orang kecuali ada 2 orang yang juga sedang berada di situ. Akhirnya 2 orang ini yang menolong hakim itu supaya dia selamat. Dia direscue, ditolong. Ya, pakai apa? Pakai kayu saja. Ya. Tahu Bu apa yang ternyata terjadi? Hakim itu yang menvonis 2 orang tadi masuk penjara. Hakim itu yang menvonis di penjara 5 tahun 2 orang itu. Ternyata orang yang divonis itu dia yang menyelamatkan nyawanya si hakim. Coba hikmah dibalik musibah. Ada lagi Brimob, anggota Brimob Bu. Ya, dia dinas di luar kota. Nah, ketika seperti ini kan semua tentara, polisi dikerahkan ke sana untuk apa? Untuk membantu korban. Ketika dia menyelamatkan seorang wanita yang sudah tidak nampak lagi, begitu diangkat ternyata ibunya. Hikmah dibalik musibah. Banyak hikmah-hikmah yang lain. Ada lagi tabungan haji. Semuanya sudah hancur, tapi tabungan haji masih ada di dalam dompet. Masya Allah. Ini hikmah dibalik musibah. Nah, yang ketiga, ingat, musibah yang kita hadapi belum seberapa. Ya, musibah yang kita hadapi belum seberapa. Pasti ada yang lebih berat. Ini kemarin kan Arab Saudi aja banjir. Coba bayangin. Loh, Arab Saudi banjir. Indonesia yang banyak pohon besar-besar banjir juga. Ya, ini sudah kehendak Allah. Ya. Ingat bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Itu yang membuat hati kita tenang. Ada yang ujiannya lebih besar. Ya. Liya'zil muslimin fi masaibihimul musibah. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Kemudian yang keempat, semakin kuat iman seseorang, maka ujiannya juga akan semakin besar. Tadi ayatnya udah dibaca, nggak boleh kita hanya ngomong beriman kalau belum diuji, ya. Kemudian apa? Yang kelima, inna ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, melatih kesabaran. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad wala iman liman la sabra lahu. Sabar dan iman itu bagaikan kepala tanpa jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Maka bersabarlah menghadapi cobaan. Kemudian apa? Inna sabru indal sadamat al-ula. Sabar itu saat pertama kali, ya, saat pertama kali dia mendapati musibah, saat itu dia ingat, saya harus sabar, saya harus sabar. Kemarin kan ada musibah anak SMA Bu, anak SMA Muhammadiyah yang di Setono itu kecelakaan. Itu orang tuanya Masya Allah sabar, itu orang tuanya. Gurunya saja tidak kuat, ya. Dia pulang sekolah hujan-hujan mau balik ke Batang, sekolahnya di Pekalongan, kemudian kesenggol mobil, masuk ke kolong trek, dan badannya terpisah jadi 2. Orang tuanya sabar. Intinya dia menerima bahwa itu adalah takdir
Allah. Ya. Kemudian apa? Harus yakin sabar itu pahalanya besar. Tidak ada pahala yang Allah berikan sebesar pahala orang-orang yang sabar. Dalilnya hadis Nabi di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Bighairi hisab itu nggak ada hitungannya. Pahala sabar itu nggak bisa dihitung. Kalau infak ada hitungannya, 70, 700, 700, 7.000, 7.000, 7 juta ada. Kalau sabar nggak ada. Ajruhum bighairi hisab. Ajruhum bighairi hisab. Yang ke-9, segera istirja. Segera istirja. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, sudah, mau apa lagi? Ya, itu kalimat terbaik saat kita tertimpa musibah. Istirja. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan yang terakhir, banyak muhasabah. Banyak muhasabah. Hidup tanpa ujian juga bingung jenengan nanti. Urip kok ngene-ngene tok, enak terus. Ya. Ada kan orang cita-citanya pengen hidup enak, tapi dikasih enak terus bingung enggak? Bingung. Makanya kemudian Allah beri bumbu-bumbu kehidupan. Ini diuji dengan ini diuji dengan ini diuji dengan ini, yang sana diuji dengan begitu. Ya. Semuanya itu tidak lain adalah supaya kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini karena kesibukan kita dengan dunia, kita jauh dari Allah. Maka Allah colek, ayo balik ke sini, balik ke sini. Kamu sudah lupa dengan Allah. Ayo balik kepada Allah. Sudah 10 ya Bu ya? 10 ya? Ya, cara menghadapi musibah tadi ada 10 ya. Ini bonus akhir tahun dari saya ini. 12. Betul ya? Saya ngasih 10. Kalau ada yang kurang jangan minta lagi. Saya ngasih 10. Betul? Sudah? Sudah saya kasih 10 loh. Diulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar. Ajruhum bighairi hisab. Pertama, imani takdir, bahwa itu terjadi karena Allah. Yang kedua, harus yakin setiap musibah ada hikmahnya. Yang ketiga, ingat musibah yang kita alami belum seberapa dibanding Nabi Ayub, dibanding Nabi Nuh, dibanding Nabi Ibrahim, dibanding Nabi Muhammad, belum seberapa dibanding Imam Ahmad bin Hambal, dibanding Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya, yang sejak kecil buta. Coba bayangin, kita belum seberapa. Yang berikutnya, keempat, ya, semakin kuat iman seseorang akan semakin besar ujiannya, ya. Bukan semakin kuat iman seseorang semakin besar badannya, bukan. Ya. Pasang guyu. Ustaz lucu. Ngendongan ora lucu yo ngaji do ngantuk kok. Betul. Yang kelima, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri, ya, di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang keenam, hadapi dengan sabar. Ya, apa tadi? Kata Allah, ajruhum bighairi hisab. Pahalanya tidak terhitung, ya. Jadi harus sabar. Kemudian apa? As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu sejak awal. Jangan setelah sekian lama baru sabar, ya. Ya udah dari pertama bismillah, ya. Kemudian yakin, ya, bahwa pahala sabar begitu besar. Itu diingat betul itu, ya. Terus apa?
Istirja, segera istirja. Kalimat yang menenangkan ketika kita menghadapi musibah, istirja. Bukan istighfar, istirja. Ada penempatan dan penggunaan yang berbeda antara istirja dengan istighfar. Ya, terus yang ke-10, muhasabah, introspeksi diri. Ya. Nah, panjenengan ketika ada orang sedang ketimpa musibah, jangan banyak ngomong. Diparani, dipeluk, disekep, sabar ya, sabar. Dia itu sudah sabar, jenengannya yang ceriwis. Saya yakin mereka sudah sabar. Makanya ketika ustadz-ustadz datang ke Aceh sana, ustadz-ustadz nggak berani ngomong sabar. Kami tidak bisa tausiah tentang sabar, jenengan sudah praktek. Kami baru teori. Maka kami kesini hanya membawa donasi. Apa yang jenengan butuhkan? Kami bawa sumbangan ini dari masyarakat Indonesia. Kami tidak akan tausiah. Tausiah sabar terhadap orang yang sudah sabar. Itu namanya menghabiskan energi. Orang kena musibah itu nggak butuh tausiah, butuhnya makan. Maka mari kita akhiri biar cepat dibagi. Betul ya Bu ya? Ya kan? Orang kena musibah butuhnya. Ini sudah kode nggak keluar-keluar. Ini tak kasih kode ada nggak ini? Ini nggak ada. Oh, ini libur. Ini dari Prabowo emang begitu. Nanti saya tanyakan sama pihak pengelola. Iya, mosok mangan terus. Pisan-pisan. Gitu nggih. Baik, Ibu rahimakumullah, jamnya sudah jam 7.58. Kita akhiri ya majelis ini ya. Sebelum saya tutup, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhannya, Allah kembalikan keceriaan wajahnya. Wabil khusus untuk Ibu Imah Balkis yang saat ini sedang sakit, ya. Safahallah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, ya. Nas'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayasfiha wa yasfina wa yasfi mardana wa mardal muslimin. Untuk mereka yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan yang sabar mendapat pahala besar, yang telah wafat tercatat sebagai syuhada. Mari kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.